Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menunggu ya match yang akan berlangsung di Olympic Stadium pada sore hari. Kalau di sono, kalau di sini jam 9 malam, yaitu antara Barcelona yang menjadi tuan rumah yang akan berhadapan dengan Real Madrid di laga El Clasico lanjutan dari La Liga. Ini pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat menarik karena banyak pertempuran di sana, banyak perang yang terjadi. Ya, perang pasti dari bangsa Spanyol dan wilayah yang birokrat, wilayah elit ya. Di situ juga ada perang taktik pasti. Hansi Flick dan si Ancelotti, mengingat Ancelotti ini adalah musim terakhir bersama Real Madrid karena dia sudah mempresent bahkan ya Xabi Alonso buat menjadi pelatih menggantikan Ancelotti. Ancelottinya ke Brazil walaupun ada sedikit masalah di situ. Dan ini juga perebutan LPCC antara Mbappe yang lagi adu banyak jumlah gol dengan Robert Lewandowski ya. Di sisi lain juga pertandingan ini juga sangat menentukan nih, apakah Barcelona memiliki mentalitas juaranya masih ada, mentalitas tempur sampai akhirnya masih ada, atau justru memang lebih enak dengan mengejar seperti Madrid nih ya, berada di bawah mengejar ke atas karena selisih 4 poin. Dan kalau misalkan Madrid menang, selisih tinggal 1 poin. Pasti itu potensi kekejar, kebalap masih ada banget. Tapi kalau Barcelona berhasil mengamankan poin, entah imbang atau menang, Barcelona selisih jadi 7 poin. Ini memudahkan Barcelona untuk menjadi juara La Liga. Nah, seperti apa keseruannya akan gue ulas nanti. Tapi sebelumnya ya gue mau nanya kabar dulu sama kalian ya. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karbol mania dimanapun kalian berada. Ya, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang lagi di luar Indonesia, yang lagi kerja, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja semoga mendapatkan pekerjaan, yang belum dapat pasangan semoga ditemukan dengan jodohnya, yang temannya masih nyangkut utang semoga dibayar temannya, ingat, dan kalau ditagih nggak galak, dan dengan kesadaran penuh teman kalian yang punya utang bayar sama kalian. Oke, sekali lagi juga gue mau ngingetin buat kalian yang lagi nonton video ini, kalau Karbol Mania itu semua udah pada subscribe, tapi buat kalian yang lagi nonton belum subscribe, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya biar kita jadi Karbol Mania. Pakar bola ini bukan cuma gua ngomong terus lu dengerin, tapi Pakar Bola ini tempatnya berdiskusi, berargumen, berpendapat ya. Jadi kalian juga berhak mengeluarkan komentar apa yang ada di pikiran kalian. Oke, dipencet tombol subscribe-nya biar kalau ada informasi atau uploadan terbaru kalian mendapatkan notifikasi. Oke, Vamos. Ini langsung kita ke El Clasico ya. Tapi sebelum ke El Clasico, gue mau intermezzo dikit tentang ini ada hal yang pengen gue sampaikan dan sangat debatable, teman-teman. Kalian boleh berdiskusi, kalian boleh nggak setuju, setuju juga nggak apa-apa. Tapi gue mau mengeluarkan pendapat gue, ya. Mengingat ya, semakin di ujung, semakin apa ya, semakin mendekati rangkaian pertandingan di akhir-akhir nih, di akhir-akhir laga, di akhir Jornada, di akhir event knockout pun ya, mau Liga Champions apa, semakin banyak keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Ya, wasit ini kontroversial yang melakukan keputusan yang kontroversi gitu. Jadi diomongin, debatable gitu. Gua mau ngomong masalah VAR ya. Jadi buat nge-calling VAR itu harus ada inovasi terbaru. Biar apa? Biar sama-sama memiliki kesempatan yang merata, ya, memiliki keuntungan yang merata buat tim yang sedang bertanding, kedua tim yang sedang bertanding. Kalaupun rugi, memiliki kerugian yang merata untuk kedua tim yang sedang bertanding. Apa maksudnya? Nah, gini. Kebanyakan dari kasus-kasus kemarin, anggaplah ya Barcelona lawan Inter, gue ngerasa, sekali lagi ya, gue gak mau menyalahkan wasit ya. Jadi kalau gue juga gak ngerasa wasit nguntungin Inter, gue gak ngerasa kayak gitu
Ya, jadi kalau misalkan gua ngomong kenapa Lamine Yamal ditarik si Bastoni nggak pelanggaran, sedangkan Araujo narik Barcola pelanggaran dan kartu merah di luar kotak penalti bahkan. Ya ini dalam kotak penalti ditarik, nggak ada VAR pun, ya VAR pun nggak ada, apalagi kartu. Kan masalahnya itu. Ya, tackle yang dilakukan Kubarsi, misalkan tackle yang dilakukan Kubarsi ketik nggak pelanggaran pertama, ketika pakai kasat mata dilihat secara langsung dengan pandangan wasit itu nggak foul, tapi tiba-tiba calling VAR dan ternyata itu pelanggaran. Nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting udah di VAR. Tackle yang dilakukan Mkhitaryan kepada Lamine Yamal, dia nekel panjang tuh. Yang pertama kan tackle-nya itu memang ketika badan Mkhitaryan jatuh itu berada di luar kotak penalti, tapi kenanya kan 2 kali kesentuhnya. Tackle kena lagi di dalam kotak penalti dan hasilnya apa? Langsung free kick di luar kotak penalti dan itu tidak di VAR. Ya banyak yang ada handsballnya Acerbi, si Pedri dijorokin sama Acerbi gitu. Jadi gue ngerasa ya gue nggak mau menyalahkan wasit ya, karena gue udah nikmat dengan matchnya. Ya udah, kalah ya kalah gitu, menang ya menang. Tapi ya ada baiknya diperbaikin. Kalau misalkan gue ngomong kok nggak di VAR, bahkan golnya si awal-awal Lautaro, kesalahan Olmo ketika di slow mo, ya kan direbut bola itu, pas Mkhitaryan itu handsball, kena tangan. Hasilnya apa? Nggak ada VAR, nggak di VAR, nggak ada calling VAR, dan akhirnya cetak gol Lautaro, gol pertama itu ya. Jadi kesempatan mendapatkan VAR itu tidak merata menurut gua, apalagi ya yang di kotak penalti. Nah itu di counter tuh. Kalau misalkan ngebahas Barcelona, Dumfries juga yang kakinya natakin si gol terakhir, gol RCRB, si Gerard Martin, kakinya ditatakin jatuh Gerard Martin. Itu kan nggak di VAR, langsung gol aja. Nah kayak gitu-gitunya tuh kan nggak merata gitu. Sementara ada tim yang di calling terus VAR-nya, ada tim yang nggak di calling VAR-nya. Nah ini yang mau ngomong ini. Kalau dengan hal seperti itu, calling VAR itu adalah keputusan dari wasit atau keputusan dari VAR, room VAR yang ada di atas. Gue ngerasa itu nggak merata, karena pasti dalam satu match ada tim yang kebagian VAR di calling, ada tim yang nggak kebagian VAR di calling. Gue pengen kayak gimana? Nah, debatable nih. Gue pengen menyerap VAR tetap bisa diatur oleh VAR dari room VAR, sama wasit yang mengambil keputusan untuk minta di calling VAR, minta dilihat VAR-nya. Tapi gue juga pengen setiap tim memiliki kesempatan yang sama. Jadi gini, kalau lu tahu peraturan badminton, itu dia berhak untuk melakukan challenge. Challenge-nya adalah, jadi ketika misalkan ada bola-bola tipis, out atau in, dan wasit bilang kayak in, tapi pemain berpikir atau staff pelatihan berpikir oh itu out, boleh kita minta challenge. Nah ketika minta challenge itu kan di VAR, dilihat tuh dihitung 1. Berarti setelah dia berhak untuk mengajukan challenge, untuk mengajukan VAR. Jadi kalau badminton peraturannya adalah setiap pemain memiliki masing-masing 2 challenge untuk calling sendiri untuk meminta VAR. Challenge-nya ya. Gitu. Itu dari poin 1 sampai 19 kalau nggak salah. Ketika poinnya udah 20 atau jus nih 20 sama, itu VAR-nya itu challenge-nya ditambah lagi 2. Nah, tapi ketika minta VAR dan hasilnya adalah menguntungkan diri sendiri, itu VAR-nya nggak dihitung, challenge-nya nggak diambil. Jadi gini, aduh jelasinnya gimana ya. Nah, kita ada pemain 2 ya, single nih, peraturan single. Jadi ketika dari lawan masuk drop shot, tapi gua menganggap nih itu out, wasit bilang itu masuk, gua berhak ngambil challenge gua 2 itu kan. Challenge-nya jadi dari 2 gua ambil 1. Sit gua ambil challenge 1, tapi gua minta VAR.
Kalau VAR-nya itu bener, bolanya keluar, berarti kan itu keuntungan gue tuh. Dan gue berpikir pengaduannya adalah bolanya keluar. Nah, jadi itu nggak dihitung VAR-nya. Challenge-nya nggak dihitung. Karena gue bener, challenge gue bener, VAR gue tetap 2. Challenge gue tetap 2, masih ngelihat VAR 2. Tapi kalau gue ngerasa ini bola out, wasit bilang in, ya, dan gue minta challenge dari 2 ini, gue ambil 1 challenge buat ngelihat VAR. Ketika di challenge ternyata memang bolanya masuk, nah itu abis. Challenge pertama abis, tinggal 1 challenge lagi gitu. Gue pengen di bola juga diterapkan, karena bola nih main 90 menit. Masing-masing tim, sekalian aja VAR nih kan udah ngeganggu ritme, udah ngerusak tempo ya. Sekalian aja tim diberikan challenge 5. Tim A dikasih challenge 5 buat nge-calling VAR, punya keputusan khusus. Tim B itu juga punya challenge 5. Jadi ketika ada tim yang ngerasa misalkan, oh ini penalti, oh ini gak penalti, nah ini berhak nih minta di challenge VAR kayak gitu. Jadi kalau VAR-nya gak terbukti, challenge-nya berkurang tinggal 4. Gak terbukti berkurang tinggal 4. Tapi kalau terbukti masih tetap bisa nge-challenge 5 VAR. Adil gak menurut lu? Hah? Jadi ketika kayak kemarin ada Barcelona yang Olmo misalkan ngelihat Mkhitaryan handsball, wasit nggak ngelihat. Nah, dari kubu Barcelona itu bisa mengajukan challenge, tolong challenge itu tangan si Mkhitaryan ya di menit sekian. Sekalian aja kayak gitu, challenge, dan kalau terbukti handsball tetap challenge-nya tetap 5. Tapi kalau itu nggak handsball, ya udah itu jadi gol dan challenge-nya berkurang 1. Gimana? Adil gak itu? Hah? Adil itu menurut gua. Ya. Siapa lagi misalkan Lamine Yamal yang ditarik ya kena muka dulu sebelum kena bahu. Itu enggak di challenge, itu enggak di VAR. Kalau punya 5 challenge, tadi udah kepake nih misalkan challenge-nya. Tinggal 4. Challenge aja lagi, penalti gak? Oh, tadi benar masih 5. Challenge aja lagi. Kalau misalkan itu enggak penalti, tinggal 4. Tapi kalau itu pelanggaran, ya masih tetap 5. Tapi apa? Tapi adil, boleh nge-challenge, boleh nge-calling VAR. Karena ada pelanggaran di situ yang tetap aja wasit nggak peka atau nggak ngelihat, ya. Pandangannya lagi meleset mungkin, gitu. Gimana? Hah? Adil gak tuh kayak gitu? Terus Gerard Martin ketika mau ngambil bola, Dumfries masuk kakinya ke atas, kena Gerard Martin jatuh. Itu kan nggak di VAR, gol. Karena challenge-nya masih banyak, minta sit VAR calling. Kita punya hak untuk nge-calling VAR. Karena gue ngerasa Gerard Martin diinjak, misalkan gitu. Ya udah dicek. Ketika dicek, ya udah keinjak. Kalau nggak gol, VAR-nya, challenge-nya tetap, VAR-nya udah keluar dan hasilnya pelanggaran. Itu menurut gue lebih adil sih ya. Jadi menurut gue dengan adanya VAR ini tetap keputusan di tangan wasit. Ya, untuk nge-calling VAR yang berhak adalah wasit dan VAR room. Kayak gitu. Tapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang wasit nggak ngeliat, disitulah momen kesempatan untuk memanfaatkan VAR kurang merata menurut gua. Gimana? Masuk akal? Masuk akal gitu. Sekarang kita ke Barcelona. Sekarang didebatin aja itu, setuju apa enggak. Sekarang gua mau ke Barcelona yang bermain pasti tanpa Jules Koundé, bermain pasti tanpa si Balde udah bisa main, ya udah pemanasan, udah ikut latihan. Lewandowski bisa main tapi diragukan tampil. Lalu bagaimana sih sebenarnya kondisi Barcelona yang sekarang after tersingkir gitu? Nah ini bola masih 50-50 ya. Cuma gue ngelihat kayaknya yang menang Madrid, kayaknya nih, ya. Nggak mungkin kayak 4 kali kalah berturut-turut tuh udah bapuk sebapuk-bapuknya sih maksud gue. Nah tergantung nih teammates-nya gimana nih si Barcelona nih. Terus mentalnya gimana cara pelatih menjadi bapak, menjadi motivator, menjadi teman untuk pemain-pemain yang
abis kena mentalnya, mungkin abis terpukul gitu semangatnya. Nah, udah nggak ada lagi yang dipikirin selain La Liga. Sama, Madrid juga udah nggak ada lagi dipikirin trofi karena CDR di final udah kalah Liga Champions, kalah duluan sama Arsenal, dan satu-satunya dia memiliki kesempatan mendapatkan trofi ya La Liga ini. Dan dia harus ngalahin Barcelona nih kalau emang mau ngejar. Barcelona bisa aja kepleset lawan Bilbao, lawan Sociedad masih ada, cuma apa salahnya kalau nggak disikat di sini. Nah, kenapa? Ya gue bilang tadi, ketika lu habis kalah, mental lu terpuruk, ya lu harus bisa cepet, keep up-nya harus bisa cepet, survive lagi harus bisa cepet, dan move on-nya juga harus bisa cepet. Ya. Nah, karena gue ngelihat kalau dari segi mental harusnya Barcelona bisa nih, aman nih mentalnya nih ya. Lamine Yamal lagi ada di record tentang most dribble terbanyak gitu, 440-an gitu. Di bawahnya Vini, ada siapa, di bawahnya Saka, Mbappe gitu, masih di bawahnya jauh. Jadi orang yang lebih sering melakukan dribble dan bisa melewati lawan. Bahkan Bastoni aja sampai menganggap bahwa Yamal lu tuh monster gitu ya. Siapa sih, si Zanetti bilang kayak gua kalau ngeliat Yamal mengingatkan gue sama Lionel Messi karena sama-sama Argentina. Terus ya banyak lah orang-orang yang muji gitu. Tapi kritikus ada yang bilang ya Yamal ini sombong gitu ya. Gua sih nggak apa-apa, yang penting dia ngebuktiin main di lapangan. Itu cuman jangan sampai aneh-aneh ya. Sombong ya, sifat manusia sombong. Itu cuman jangan yang aneh-aneh merugikan tim dan diri sendiri aja menurut gua. Nah, Yamal gitu, gue juga ngerasa Yamal masih ada di radar Ballon d'Or deh. Kalau misalkan karena Arsenal kalah, Declan Rice nggak ada, Dembele walaupun golnya banyak ternyata B aja mainnya gitu kan. Terus dari Inter juga nggak ada 1-2 orang yang, ya Dumfries masuk, Sommer masuk, cuma nggak segaspol gacor Yamal, Rapinya gitu. Pedri justru. Nah, gimana nih timnya nih ya? Ferran siap gitu kalau ditunjuk sebagai starter karena dia bisa bermain, dibilang katanya saya am not a traditional striker gitu, number 9 gitu. Dia bukan striker tradisional nomor 9. Ketika di Pep Guardiola dia main false 9 gitu, dan menjadi striker tunggal juga bisa di Barcelona di Hansi Flick. Tapi kalau gue lebih seneng main di flank kata si siapa namanya, Ferran Torres. Sementara dalam beberapa match terakhir Rapinya ketika main di kiri mati lampu. Rapinya dia baru jago ketika main di tengah. Itu Rapinya tuh, gue nggak tahu ngeraciknya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan Barcelona masih high defensive line, nah sekarang bolanya di Barcelona nih. Kalau di Barcelona, gue udah hampir meyakinkan diri ya kalau Madrid nih bakalan belajar dari 3 kekalahan beruntun, pembantaian 4-0, pembantaian 5-2, kalah di Copa del Rey menit-menit berdarah, dan dia ngelihat tim-tim siapa aja yang bisa jadi contoh kemenangan buat ngalahin Barcelona. Apalagi ada Inter terakhir, cara mainnya seperti apa. Nggak mungkin ya seorang pelatih, gue rasa nggak punya kepekaan kalau misalkan lu nggak meniru gaya tim yang bisa ngalahin Barcelona sih itu ya. Nah, bolanya di Barcelona. Kalau Barcelona masih high defensive line, mati menurut gue. Mati ya. Madrid defense nih. Madrid defense ada Arda Güler, ada Vini, ada Mbappe gitu. Ya udah tinggal tendang-tendang ke pojok aja. Tendang ke pojok, Eric Garcia nih yang gantiin Konde. Ketemu si Vini gitu. Lewat, ntar setelah lewat ya tengahin Mbappe gol gitu ya. Kalau menurut gue ya, kalau masih main high defensive line ya, pasti para pemain Madrid itu lari dari setengah lapangan biar nggak offside. Atau dia naik nih, attack midfieldnya naik, atau Mbappe naik, tapi Mbappe gak terima bola. Kalau ada bola lob, dia biarin si yang ngejar Arda Güler, yang ngejar si Vini. Kayak gitu. Jadi bola di Barcelona kalau masih main full attack 90 menit mati aja bener yakin gue. Bener deh. Apalagi Madridnya main defense, udah selesai. Barcelona selesai. Kalau lu nggak bisa belajar dari PSG di momen-momen genting dan di momen butuh kemenangan, ternyata harus banyak jurus, ya mati. Barcelona jurus plan A-nya jago, nggak bisa. Jarang tim yang bendung. Madrid, Munchen mati, Benfica mati. Ya tapi kalau plan A-nya dia udah gagal, belum ada plan B-nya, ya kan? Plan A-nya lawan Las Palmas, Leganes gagal,
Lawan Inter bisa golin 3 sih sebenarnya, 2 leg golin 3. Tapi lu kebobolan gara-gara high defensive line. Itu bukan Mbappe lo, itu Dumfries, itu bukan Vini, itu siapa? Sebelah sini Di Marco lah, siapa Fritesi gitu. Gimana? Bola di Barcelona menurut gua. Ya, udah nggak bisa menurut gua. Untuk kayak defensive line, attack football 90 menit nggak bisa. Ritme harus tetap ada di situ. Ya, bikin lawan seperti nggak terbiasa. Ini kan bikin lawan seperti nggak terbiasa harusnya. Ini Inter disuruh defense, jadi seneng. Kasih pegang bola lah. Counter attack dapat kan Garcia tuh, Gareth Martin kayak gitu. Apalagi ada Balde ya, harusnya bisa counter attack. Karena gue ngerasa dari kalah 4-0, 5-2, 3-2 kemarin udah mepet, udah bisa nyerang gitu. Jadi ya bola di Barcelona ya sebenarnya. Gue kalau mau ngeliat Ter Stegen lagi nggak apa-apa. Coba kalian pilih Ter Stegen apa Szczęsny. Gue ngerasa gitu aja sih ya. Kalau misalkan Barcelona masih all out attack, ya Madrid defense 60% Madrid menang. Tapi kalau Barcelona pinter mainin ritme, kadang membiarkan Madrid megang bola, ya walaupun kebobolan juga ya, bisa menang Barcelona. Itu. Dan yang tadi gue bilang, kenapa nanti kayak Barcelona kok kebobolannya banyak ya? Dia bisa golin tapi kebobolannya banyak. Lu fokus nyerang doang, gak bertahan. Barcelona gitu, dia fokus nyerang. Sehingga apa? Kelihatan Jan Sommer kiper bagus, tapi jadi kelihatan makin jago. Kenapa? Karena rapat backnya. Lu harus lewatin Thuram dulu, lewatin strikernya dulu. Striker lewat, ada gelandangnya 5, gelandang ke-5 udah lewat, backnya 3 masih ada, back ke-3 masih ada. Baru lu ketemu Sommer udah capek, ketemu kipernya udah harus bisa placing tendangan jarak jauh, nggak bisa. Sementara Barcelona ketika dalam keadaan tertekan counter attack, probabilitasnya 2 lawan 3, 1 lawan 1, lebih gampang digolinnya. Jadi untuk membongkar Barcelona bisa sebenarnya, tapi ketika antisipasi counter attack itu lebih gede Barcelona untuk kemungkinan kebobolan itu. Jadi kalau Madrid bertahan, Barcelona all attack, Barcelona kalah. Kalau Barcelona bisa mainin ritme, masih ada peluang menang. Itu aja dulu dari gua. Oke, silakan di komen menurut kalian gimana tentang VAR tadi sama tentang Barcelona. Apakah harus serang 90 menit dan mainin Araujo? Nah, silakan di komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.